Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan kita melanjutkan video yang kemarin sudah nge-review satu, dan ini yang kedua. Gue agak lompat dikit ya, di harganya itu ada di harga 400 ribuan. Kenapa? Karena waktu gue lagi ngecek-ngecek, ini tuh kayak kelihatannya lebih menarik gitu. Yaitu ada si Smartwatch AMOLED HK85. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita bumper dulu. Oke, ini adalah smartwatch kedua yang kita review setelah kemarin si H5. Dan ini kenapa gua mau nge-review ini duluan, karena dia punya layar AMOLED yang warnanya itu cukup gonjreng banget, asli nggak bohong. Terus juga buat framenya itu dia terbuat dari aluminium yang nanti kita sekalian unboxing aja. Dan buat harganya itu ada di sekitaran 400 ribuan. Terus buat varian warnanya itu dia ada warna rose gold, warna silver, dan juga warna black. Nah, gue penasaran banget nih sama yang warna silver, karena yang kemarin gue lihat itu warna rose goldnya, dan itu menurut gue udah cukup bagus banget sih. Tapi nggak usah lama-lama, langsung aja kita pindah ke kamera atas. Kita bakal bagi-bagi giveaway untuk merayakan 1000 subscriber di YouTube Me Times. Caranya gampang banget, subscribe dan jangan di private akun YouTube kalian. Terus yang kedua, kalian tinggal follow akun Instagram Me Times dan jangan di private, minimal ada satu postingan untuk menggambarkan kalau itu bukan akun palsu atau akun bot. Oke, ini dia untuk packagingnya. Dia itu tulisannya cuman Smartwatch AMOLED, udah gitu doang. Terus di depannya sini terdapat 3 smartwatch variannya, ada rose gold, black, dan juga silver. Nah, yang lagi gue pegang ini adalah warna silver. Dia ada di sini nih tandanya. Terus kalau misalkan yang ini warna gold dan juga yang ini warna black. Untuk bagian sisi-sisinya dia polos, nggak ada apa-apa, dan di bagian belakangnya di sini ya ada barcode. Barcode-nya ini dia buat masuk ke app-nya. App-nya itu namanya ini, Cockpit App ya. Itulah namanya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, ini dia untuk smartwatch-nya tuh. Keren sih, gua suka sama bentuknya. Dia tuh rounded gitu, terus juga bentuknya lumayan cukup besar. Ini yang buat yang warna silver, dan ini yang warna rose gold, dan yang terakhir ini warna black. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dilihat tuh. Kita lihatnya satu aja ya, yang silver aja. Buat yang kedua ini kita singkirin dulu, kita pinggirin aja di sini. Nah, ini dia untuk smartwatch-nya. Jadi untuk pertama-tama dia tuh di sini ada lapisan buat layarnya gitu. Nanti tinggal dikelihat aja kalau misalnya kalian beli. Nah, seperti ini. Ini bukan ini ya, bukan apa namanya, bonus kaca pelindung. Itu cuman buat plastik aja buat ngelindungin kaca ininya nih. Terus juga buat sisi-sisinya seperti ini. Tuh, yang paling gua notice tuh waktu tadi gua ngecek, ini frame-nya terbuat dari aluminium alloy guys. Sumpah ini bentuknya tuh kokoh banget, dan layarnya itu juga ngelengkung pinggirannya 2,5D. Terus di sini juga ada semacam kayak digital crown gitu. Dia bisa diputer dan ada suaranya nih kalau denger. Nah, kayak gitu untuk suaranya. Dan di sini ada lubang mikrofon dan ada satu button power. Dan di bagian sampingnya di sini ada lubang speaker. Untuk bagian bawahnya seperti ini bentukannya. Dia modelannya agak sedikit nonjol ya di bagian tengahnya ini, di bagian sensor head rate-nya. Dan di sini ada 2 lubang magnetic charging. Terus di sini ada lubang, ini lubangnya itu sebagai ventilasi ya, ventilasi udaranya. Nah, terus buat strapnya, ini strapnya cukup tebal ya, dan nggak terlalu yang lentur-lentur banget. Jadi kalau misalkan kalian bengkok-bengkokin gini, itu pasti nanti dia bakal ninggalin bekasnya. Terus untuk buckle-nya, nah dia di sini ada emboss logo Me Times, karena ini diimpor oleh Me Times. Ya lumayan lah, kelihatan lebih ada mereknya seperti itu. Gua mau coba dulu nih buat ukur bobot dan juga dimensinya sebentar. Nah, untuk bobot keseluruhan dia itu ada di 61 gram. Nah, itu yang menurut gua tadi gue bilang tuh kayak buat bodinya ini solid banget gitu. Dia tuh benar-benar terbuat dari aluminium alloy, makanya tadi bobotnya lumayan besar. Sedangkan kalau misalkan buat dimensinya itu ada di 4,6 cm ya. Ini untuk lebarnya. Sedangkan kalau misalkan buat ketebalannya, nah buat ketebalannya tuh dia ada di 1,2 cm. Cukup lumayan besar. Coba gue sekalian mau fitting di tangan gua.
Nah, ini kalau misalkan gua fitting di tangan gua, yang menurut gua tangan gua sih nggak terlalu besar banget. Nih, cakep guys. Tuh, seriusan asli nggak bohong. Kayak lebih eye-catching aja gitu. Kalau misalkan pakai jam yang bentuknya rounded seperti ini. Nah, sedangkan kalau misalnya buat spesifikasi layarnya sendiri, dia menggunakan layar AMOLED dengan ukuran di 1,43 inci. Dan untuk resolusi layarnya, dia itu ada di 466 kali 466 pixel. Untuk Bluetooth-nya sendiri, dia menggunakan Bluetooth 5.2 dengan kapasitas baterai ada di 260 mAh. Oke, kita langsung balik lagi ke smartwatch-nya. Kita nyalain dulu, tinggal pencet tombol aja nih yang di samping sini. Nah, seperti itu. Tadi ada tulisan hello-nya ya buat booting awalnya. Dan di sini ada apps-nya untuk connect ke HP seperti itu. Tapi di sini juga bisa di-skip buat kalau misalkan kalian nggak pengen connect ke HP. Nah, seperti ini. Untuk tampilan awalnya, ini dia untuk jarum jamnya itu dia udah kayak menyapu gitu ya pergerakannya tuh, nggak yang patah-patah. Terus kalau misalkan kita lihat watch face-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 watch face yang bisa kalian gunakan. Terus kalau misalkan pengen ganti-ganti watch face tapi males buat milih-milih kayak tadi, kalian tinggal mainin aja nih digital crown-nya. Seperti ini. Nah, kalian tinggal putar-putar seperti ini tuh, maka dia bakal ganti-ganti watch face. Terus kalau misalnya kita klik, kita lihat mode menunya. Yang pertama di sini ada menu telepon. Nah, kalau misalnya kita klik menu teleponnya, maka dia di sini ada kontak yang bisa diimport lewat smartphone, lalu juga ada call log atau history telepon, dan juga ada dialnya. Terus kalau misalnya di back lagi, di sini ada mode sport. Nah, ini keren nih. Mode olahraganya buat iconnya itu dia ada animasinya gitu loh, ada pergerakannya. Kita bisa geser-geser juga menggunakan si crown-nya ini. Tuh, ada yoga, ada free movement, dan bisa kita tambahin lagi kalau misalkan nggak ada mode olahraga yang kalian inginkan. Kita klik aja, lalu kita klik tanda plus di atas. Nah, misalkan kita masukin nih mode outdoor running. Oke, kita back. Nah, maka dia nanti akan ada nih di bawah sini. Cuman buat ikonnya dia nggak bakal gerak ya. Yang gerak itu cuman yang tadi ada di rekomendasi ini aja nih. Nah, yang cuman ada di rekomendasi ini nih. Dia itu ikonnya bisa gerak, sedangkan yang lainnya nggak bisa bergerak. Lalu kita back lagi. Di sini ada track record. Oke. Terus juga ada aktivitas. Ini kayak jumlah langkah, jumlah kalori, terus juga jarak kalian berjalan tercatat di sini nanti. Terus ada dial lagi nih, ada kontak. Nah, ini sebenarnya duplikat ya. Yang tadi kayak ada di menu telepon itu, di sini juga ada seperti itu. Terus buat healthy monitoringnya, dia di sini ada heart rate, stress, sleep monitoring, blood pressure, saturasi oksigen, terus juga breathing exercise, dan ya itu dia buat healthy monitoringnya. Terus di sini ada notifikasi, alarm, musik, ya samalah kayak smartwatch pada umumnya. Kamera, find my phone, stopwatch, timer, world clock. Kalau misalkan kalian pengen tahu di negara mana, lagi jam berapa seperti itu, maka bisa di custom di sini nih. Tapi kita tambahinnya lewat app nanti ya. Terus di sini juga ada menu voice assistant yang dimana kalau misalkan kita konekin ke HP kita, maka bakal masuk ke menu voice assistant gitu. Bukan Siri atau Oke Google, bukan. Dan di sini itu ada menu untuk memantau pergerakan saham ya. Jadi nanti buat sahamnya, kalian sahamnya di saham apa, itu nanti di inputnya itu di HP. Lalu kita back lagi, dan di sini ada standby dial. Yang dimana kalau misalnya ini kita nyalain, sebenarnya ini fungsinya tuh kayak AOD gitu ya. Tapi kita nggak bisa custom untuk AOD-nya, dan di sini cuman disediain 2 pilihan aja seperti ini nih AOD-nya. Ini yang tadi itu pilihannya digital dial. Terus kalau misalnya yang pointer dial itu, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, ini buat AOD yang pointer dial. Ini ya udah gini aja gitu buat AOD-nya. Kalian nggak bisa custom atau sesuaiin sama si watch face-nya seperti itu. Kita balik lagi ke menunya. Nah, di sini ada setting, kalkulator, tema, kalender, dan balik lagi ya tadi ke menu telepon. Kita masuk ke setting, kita lihat di menu settingnya. Nah, di sini buat menu settingnya, dia itu ada brightness, password, terus juga ada mode jangan ganggu, language, menu style, sistem menu, standby dial lagi, terus juga ini tap to wake, about, udah habis. Nah, kita bisa geser-geser menggunakan digital crown-nya juga nih, tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya yang tadi kayak gua susah buat mencetnya,
bisa menggunakan digital crown-nya seperti itu. Kita masuk ke menu adjustment brightness-nya. Untuk tingkat brightness-nya itu dia ada di 1, 2, 3, 4. Nah, ada di 4 ya. Untuk maksimal brightness-nya itu dia ada di 4 level ya. Kalian juga bisa buat ngatur kontrolnya itu menggunakan digital crown-nya seperti itu. Nah, ini lebih asik sih. Jadi nggak susah buat mencet. Terus juga ada password. Kalau misal kalian pengen set passwordnya. Terus mode jangan ganggu, ganti bahasa, menu style. Nah, di sini untuk menu stylenya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 menu style yang bisa kalian customisasi seperti itu. Misalkan menggunakan roller nih, yang ini. Lalu kita back, coba kita lihat. Nah, maka buat menunya seperti itu. Tuh. Ini udah model-model kayak watchOS versi 10 yang baru banget rilis itu. Terus di sini ada standby dial yang tadi, AOD, dan juga di sini yang terakhir tuh ada raise your hand. Oke, jadi kalau misalnya kalian balik gini, maka dia bakal mati seperti itu. Nih kita atur timernya bisa nih. Timernya mau berapa detik? Di sini satuannya maksimal itu ada di 30 detik. Kita back, lalu kita back lagi. Udah sih gitu aja buat menu-menu yang ada di smartwatch-nya. Kita bakal konekin langsung ke smartphone. Di sini buat aplikasinya itu namanya ini ya, COVID nih. Kalian bisa cari aja yang gambarnya orang lari warna oranye seperti ini. Terus kita buka. Oke, kita coba buat konekin dulu. Nah, buat konekinnya tuh gampang banget. Kalian tinggal pergi aja nih ke menu profile, tapi sebelumnya login dulu ya. Terus di sini ada device. Lalu kita masuk dulu ke Bluetooth-nya, kita nyalain. Kita balik lagi ke aplikasinya. Maka dia bakal muncul nama Bluetooth-nya itu HK85 ini. Kita klik, maka dia bakal langsung pairing. Udah gampang banget buat pairingnya, nggak ribet. Nah, di sini ada pemberitahuan kalau misalkan terima kasih sudah menggunakan produk dari kita. Terus juga ada call service pairing, dan ini buat apps-nya yang bisa kalian konekin. Kalian mau ada notif apa aja. Di sini udah gue checklist semua ya. Dan ini dia. Jadi jam ini tidak cocok untuk digunakan di laut. Pertama kayak buat renang, buat snorkeling, diving, terus juga buat olahraga-olahraga laut lainnya. Yang kedua, tidak cocok digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang temperatur tuh tinggi seperti itu, kayak dipakai buat mandi air panas atau sedang ada di sauna seperti itu. Nah, terus yang terakhir di sini si smartwatch ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan di air yang tenaganya itu tinggi seperti itu. Untuk nyuci air, untuk nyuci air. Untuk nyuci mobil atau untuk water sky itu smartwatch ini tidak direkomendasikan, walaupun smartwatch ini dia sudah menggunakan IP rating 68. Jadi mungkin buat jaga-jaga aja kalau misalkan kalian lagi kehujanan di jalan, smartwatch ini tuh masih tergolong aman seperti itu. Oke, langsung aja kita down. Dan ini dia untuk tampilan di menu device-nya seperti ini. Kita sampingin dulu jamnya, kita fokus ke apps-nya. Nah, untuk tampilan menu statusnya, dia itu seperti ini ya. Jadi di sini ada langkah kalian berjalan, ada kalori kalian terbakar berapa, dan jarak kalian melangkah seperti itu. Terus di sini ada record atau track buat ngelihat hasil kalian olahraga seperti itu. Terus di sini ada heart rate monitor, ada status buat blood pressure, blood oxygen, sleep monitoring, stress test, dan di sini ada untuk pengaturan BMI seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita masuk ke mode sport seperti ini, nah ini untuk mode sportnya, coba kita play. Nah, maka tampilannya seperti ini. Dan kalau misalkan dilihat, dia ini sepertinya nggak ada GPS-nya ya. Soalnya beda kayak yang kemarin kita review tuh, di pojokan sini biasanya dia ada sinyal GPS-nya. Tapi kalau ini tuh nggak ya. Tapi ya kayaknya sih ini cuma pakai GNSS aja, bukan pakai GPS di smartwatch-nya. Oke, kita langsung close aja. Dan kita masuk ke menu profile. Nah, di sini untuk watch face-nya sendiri, nah watch face-nya itu sebenarnya bagus-bagus, tapi nggak terlalu banyak itu watch face-nya. Tuh, kalau misalnya di scroll tuh cuma segini aja watch face-nya. Dan 6 watch face teratas itu dia ada animasinya ya, ada pergerakan animasinya tuh seperti ini. Coba, gue mau coba yang ini, yang lebih ada pergerakannya. Kalian kita tes buat sinkronasinya apakah cepat atau tidak. Oke, kelar. Menurut gue cukup cepet ya buat sinkronasi ke smartwatch-nya. Dan seperti ini untuk tampilannya tuh kalian bisa lihat. Jadi ada animasi pergerakan statusnya ya. Dan kalau misalkan kita apply lagi, apakah watch face yang ini akan tertimpa atau tidak? Coba gue mau ganti yang statis. Mungkin ini ya.
Oke, udah kelar. Seperti ini untuk tampilannya. Tuh, kalau misalnya kita lihat, oh ternyata sama kayak si smartwatch yang kemarin, si H5. Jadi dia cuman bisa nyimpen satu watch face aja seperti ini. Dan ya gue masih terkemukau sih sama warnanya itu, sama AMOLED-nya. Dan ini warnanya tuh kayak cakep banget, gonjreng banget warnanya. Terus kita juga bisa kustomisasi buat tampilan watch face-nya seperti ini. Ini kalau misalnya kalian pengen pakai foto kalian sendiri yang ada di galeri, kalian tinggal klik aja nih custom background, terus masuk ke album galeri kalian. Gue contohinnya di sini pakai yang udah ada. Misalkan gue pakai yang ini. Terus buat jarum jamnya juga bisa diatur ya, seperti ini. Terus angkanya juga bisa nih diatur di samping-sampingnya. Ada yang mau ada angkanya atau cuman garis doang. Seperti ini tuh jadinya. Dan kalian bisa tambahin shortcut di pinggirannya. Kalian tambahin seperti ini, nah maka bakal ada shortcutnya seperti itu. Dan kalau misalkan kalian nggak pengen pakai yang ada jarum jamnya gini, yang pengen digital, kalian tinggal klik aja nih yang sini tuh. Nah maka dia bakal jadi jam digital. Oke, kita nggak usah, kita close. Terus buat notifikasinya di sini udah menurut gua cukup banyak banget, dan di sini ada other app kalau misalkan nggak ada aplikasi yang ada di sini. Terus kalau misalkan ada telepon, maka si smartwatch-nya tuh bakal berdering seperti itu. Terus juga ini ada anti-loss reminder. Jadi kalau misalkan kalian lupa, maka bisa kalian cari smartwatch kalian lewat si app-nya. Terus di sini aja juga mode jangan ganggu, ada alarm, terus juga ada sanitary reminder. Jadi kalau misalnya kalian kelamaan duduk, maka si smartwatch akan mengingatkan untuk kalian berdiri. Terus untuk ukuran satuan unitnya itu di sini menggunakan Celsius ya untuk ukuran suhu. Dan apa lagi ya? Udah sih, vibration, rest to wake up, heart rate monitoring, periodic tracking, kamera. Nah, buat kameranya itu jadi dia harus masuk ke aplikasi COVID-nya baru bisa kalian gunakan fitur kameranya. Nah, terus juga di sini ada phone book ya. Yang dimana kalau misalnya phone booknya itu di sini cuma bisa diinput sebanyak 20 aja nih. Dia nggak bisa lebih dari 20 seperti yang si H5 kemarin. Terus tadi yang buat pemantau saham, kalian harus masuk ke app-nya dulu. Terus kalian cari nih buat sahamnya nih. Misalkan di sini tadi udah gua masukin itu Bank Sentral Asia. Terus misalkan kalian pengen tambahin lagi, misalkan untuk saham kripto kayak seperti Binance, kita search aja. Nah, maka bakal muncul di sini paling atas nih Binance Coins atau Binance USD. Misalkan kita masukin ke Binance USD seperti ini. Nah, kita tinggal lihat nih di smartwatch-nya. Nih. Nah, maka dia bakal tampilannya tuh seperti ini untuk pemantau sahamnya. Terus bisa di reload juga kalau misalkan kalian lagi sering-sering mantau. Nah, itu seperti itu untuk saham saat ini. Keren ya, angkanya tuh terlihat jelas gitu. Nah, terus kalian juga bisa tambahin di sini jam dunia. Misalkan tambahin jam Inggris aja, London. Nih, kayak gini. Kita masuk ke menu jamnya. Nah, itu kayak gini untuk tampilannya. Simple dan jelas ya buat angka dan juga nama tempatnya. Udah sih mungkin buat di apps-nya seperti itu aja, nggak ada yang aneh-aneh lagi. Nah, di sini kalau misalkan kalian ada error gitu untuk smartwatch-nya, maka di sini ada misalkan kayak phone repair atau firmware repair seperti ini. Terus juga ada UI repair seperti itu. Kalau misalkan smartwatch-nya itu mengalami kayak error gitu, misalkan nggak ada font-nya. Kalau misalkan yang tadi menulis font itu, kalian bisa repair di sini gitu. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan iOS, di sini ada terkoneksi langsung menggunakan Apple Health seperti itu. Nah, gue mau coba buat mode teleponnya di sini gimana untuk suaranya. Nah, di sini tuh dia bukan angka aja ya, tapi dia di sini ada namanya seperti itu. Coba kita angkat. Halo, gimana? Suaranya jelas nggak? Jelas banget. Iya, jadi ini gue tadi coba buat nge-review si HK85 nih. Itu makanya tadi gue nelfon lu. Review smartwatch. Oh, ini jelasin dari smartwatch. Iya, ini mikrofonnya pakai mikrofon smartwatch. Gimana? Suara jelas? Jelas banget sih ini. Oh, ini masuk konten ya? Woi. Iya, masuk konten. Hai guys, follow up nih. Oke, thank you, Ai. Oke. Yo. Oke, dah. Dah. Nah, kayak gitu tadi buat kalau misalkan telepon via si smartwatch-nya ya. Jadi yang menggunakan iOS itu dia bisa untuk telepon di Telegram ataupun di WhatsApp. Tapi kalau misalnya menggunakan Android itu sebenarnya nggak semuanya bisa.
tapi ada gitu yang bisa. Jadi ya kalian hoki-hoki aja kalau misalkan si smartwatch ini bisa kalian gunakan untuk nelpon di WhatsApp maupun di Telegram menggunakan Android. Oke ya, cukup ya. Ini udah panjang banget buat videonya. Kita langsung balik aja ke kamera di depan. Oke, itu dia tadi buat review gue mengenai si HK85 ini. Dan kesimpulannya, si HK85 ini dengan harga 400 ribuan itu cukup worth it ya. Dia udah layar AMOLED, terus juga buat digital crown-nya ini dia berfungsi, dan dia ada Bluetooth phone call. Cuman ya kurangnya tadi nggak ada GPS, dan juga buat pilihan watchface-nya itu nggak terlalu banyak ya. Nah, terus buat yang lain-lainnya ini juga masih worth it banget. Kayak tadi buat fitur kesehatannya itu dia udah cukup lengkap ya. Ada blood pressure-nya juga. Terus yang kurang tuh nggak ada buat pengukur suhu tubuh ya. Nah, dengan harga 400 ribuan ini worth it banget. Jadi kalau misalnya kalian goib ngedapetin si Xiaomi Redmi 3 Active ini sih menurut gue bisa jadi solusinya. Yang sama-sama di antara keduanya ini juga nggak ada GPS-nya kan. Tapi kalau misalnya di HK85 ini dia layarnya udah AMOLED dan ada AOD-nya. Tapi kalau misalnya di Xiaomi Redmi Watch 3 Active ini dia itu ya layarnya belum AMOLED, cuman menang gede aja, dan di sini udah ada gitu. Ini worth it banget sih. Nah, buat kalian yang pengen beli si HK85 ini, langsung aja kunjungin tokonya Mi Times atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke, gua Al. Ciao.